Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Amma ba'du. Selanjutnya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya baru-baru ini ada yang perlu kita kanter karena pandangannya jelas, yaitu mengobok-obok ke dalam agama kita, yakni agama Islam yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung tinggi. Apalagi hari Selasa yang lalu Pak Haji Andre ya, kita ada sarasehan dakwah ya. Sarasehan dakwah asaskan kaitan dengan teknologi ya, ya berbasis teknologi. Dan dalam sarasehan tersebut ya saya mendapatkan amanah oleh pengurus MUI Kota Depok, khususnya dari bidang Kominfo ya, untuk mengkanter ucapan-ucapan seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab, yang telah mengobok-obok agama Islam yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung tinggi. Oleh karena itu, kepada Bapak Haji Andre, silakan dibacakan kaitan dengan tema dan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, kajian kita hari ini kita akan membahas satu tema. Ini permintaan dari masyarakat dan juga amanah dari sarasehan ya, yang dilaksanakan di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yaitu dengan tema mengkanter pendapat orang yang mengatakan agama Islam itu tidak membawa keselamatan. Ya. Nah ini pertanyaannya Pak Kiai. Pertanyaannya, benarkah agama Islam tidak dapat menyelamatkan pemeluknya? Nah ini harus dijelaskan dengan dalil-dalil yang benar-benar bisa difahami nih orang yang belum paham nih Pak Kiai. Baik. Ya silakan Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Andre dan pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Ini saya kira pertanyaan yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena masalah yang kita bahas pada hari ini, pada tema ini merupakan pembahasan menyangkut dengan akidah Islam kita. Kalau misalnya akidah kita melenceng, itu bisa menjadi penghuni api neraka ya. Karena masalah akidah ini bukan masalah yang istilahnya remeh-temeh, akan tapi ini masalah yang sangat penting, yang sangat urgen bagi semua umat Islam. Ya mudah-mudahan ini tentunya menjadi ya pencerahan yang menjadi katakanlah dia sendiri Pak Andre yang menjadi dasar misalnya pembicaraan dia seperti itu menggunakan ayat Quran. Ya ini maksudnya mengatakan bahwa umat Islam akan menjadi penghuni api neraka, itu dia mengungkapkan ayat Al-Quran surah Maryam ayat 71 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayatnya itu yang dipakai, yang dibawa seperti itu. Jadi artinya tidaklah di antara kalian ini kecuali akan masuk ke dalam api neraka, dan itu merupakan kepastian dari Allah yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dia punya pandangan bahwa umat Islam ini akan menjadi penghuni api neraka. Jadi keliru sekali kalau misalnya orang berkata bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak bisa menyelamatkan pemeluknya, akan menjadi ahli neraka. Justru berdasarkan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 dan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tadi, justru umat Nabi Muhammad SAW ya, asalkan dia tidak musyrik ya, tidak murtad ketika hidupnya, sampai wafatnya ini betul-betul menjadi orang beragama Islam dengan baik, maka dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari akidah itu yang utama. Itu maksud yang akidah yang sangat utama. Bahkan walaupun pernah terjerumus kepada dosa-dosa besar,
asalkan dia tidak musyrik, masih ada jaminan akan menjadi ahli surga. Ya, walaupun nanti apakah digodok dulu di api neraka, yang jelas akhir-akhirnya dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan jaminan Jaminan ya dari Allah dan Rasul. Subhanallah. Di sini ada hadis Muslim yang menyatakan begini. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Nabi Muhammad telah bersabda. Sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Itu hadisnya seperti itu. Mari kita terjemahkan. Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada yang mendengar bi, ya, denganku ini, ahadun, salah seorang pun, min hadhil ummati, dari umat ini. Yahudiyun, baik itu dari kalangan Yahudi, wala nasraniun, dan tidak pula dari kalangan Nasrani, summa yamutu, kemudian ia mati, ia meninggal, walam yu'min, namun ia tidak beriman, tidak percaya, billadzi ursiltu bihi, dengan apa-apa yang telah aku diutus dengannya, dengan membawa ajaran Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali ada dia akan menjadi penghuni api neraka. Ini hadisnya hadis Muslim, bisa dibaca dalam juz 2 halaman 186 ya. Jadi inti dari hadis Nabi Muhammad yang sahih ini, yang disepakati tentang kesahihannya ya, karena Bukhari Muslim ini termasuk hadis-hadis yang sahih. Kata Imam Nawawi, as-sahihul kutub ba'dal Quran sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Sesahih-sahihnya, setepat-tepatnya, sebenar-benarnya isi kandungan kitab setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran kan la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Betul. Ya, kitab yang ada di dunia ini yang paling tepat isinya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu diakui ya oleh para pakar hadis. Nah, di dalam kitab hadis tadi jelas bahwa Rasulullah SAW sampai bersumpah, ya, demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada seorang umat, baik itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani, setelah aku datang membawa ajaran yang dibawa olehku, yakni ajaran agama Islam, kemudian dia mati tidak percaya dulu kepadaku, yakni tidak masuk agama Islam, illa kana min ashabinar, kecuali orang tadi akan menjadi penghuni api neraka. Jadi kesimpulannya bahwa justru yang tidak selamat itu apabila dia agamanya bukan agama Islam. Menurut kita ya. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surah Al-Imran ayat 85, ditambah dengan hadis Muslim ya, yang sahih tadi, bahwa asalkan tidak musyrik, dia nanti akan menjadi ahli surganya Allah. Ditambah lagi dengan hadis riwayat Muslim pula ya, dari Abu Hurairah ini, bahwa kalau tahu ada ajaran Nabi yang mengajarkan Islam seperti ini, tapi dia tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mati tidak beriman dulu, mereka akan justru menjadi penghuni api neraka. Itu adalah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin terakhir dari penjelasan tentang tema yang kita bahas pagi hari ini adalah mengkanter kaitan dengan ayat tadi. Mungkin kan jamaah juga pemirsa ada yang bertanya-tanya, bagaimana kaitan dengan ayat dalam surah Maryam tadi yang mengatakan bahwa wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, kaitan dengan masalah ini karena ini menyangkut masalah Al-Qur'an, dan untuk memperjelasnya kita perlu membuka kitab tafsir. Ya, jadi bukan pendapat saya. Ini ada sebuah kitab yang bagus, 3 jilid tebalnya, tapi ada dalam jilid kedua karya Syekh Ali As-Sobuni namanya, nama kitabnya Sofatut Tafasir. Ya, kita bahas atau baca di dalam Al-Qur'an surah Maryam, ayatnya ayat 71 yang dijadikan dalil oleh orang yang ngoceh tadi, katanya umat Islam akan menjadi penghuni api neraka berdasarkan ayat Quran. Kan jadi bertolak belakang dengan yang tadi. Nah, kita baca penjelasannya atau tafsirnya begini. Dalam kitab Sofatut Tafasir jilid 2 halaman 224 dijelaskan seperti ini tafsirannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha. Artinya ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian seorang pun min barin au fajirin, baik itu orang baik maupun orang jahat, ya, illa wasayaridu alanar, kecuali akan mendatangi api neraka. Al mukmin lil ubur wal kafir lil koror. Al mukmin, orang yang beriman, yang beragama Islam ini hanya sekedar lewat saja ke api nerakanya itu. Wal kafiru, sedangkan orang kafir, ya, orang yang kafir yang bukan ya muslim tentunya, lil koror, untuk menetap di api neraka itu. Ya, karena ala rabbika hatman maqdiya, dan hal itu sudah menjadi keputusan Allah, laziman la yumkinu khulfuhu. Artinya sesuatu kemestian yang tidak akan menyalahi lagi apa yang Allah sudah putuskan. Ditambah lagi untuk menyatakan bahwa umat Islam itu akan selamat dari api neraka, ayat berikutnya, yakni ayat 72 surat Maryam, Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru zalimina fiha jisiyya. Tsumma nunajji, kemudian kami akan selamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, wa nadaru zalimina fiha jisiyya, sementara kami akan biarkan di dalam api neraka itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kafir, yang musyrik ini akan tinggal di api neraka untuk selama-lamanya, sementara orang muslim, orang mukmin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya sekadar al-murur, itu hanya sekadar lewat saja. Sementara lil koror, maaf ya, bukan kolor, tapi ini koror, untuk tetap tinggal selama-lamanya, itu justru di sini orang-orang kafir yang tidak beragama Islam. Iya. Jadi ini kita penyampaian untuk apa, menjelaskan bahwa yang dikatakan si orang yang oceh itu artinya ocehannya itu tidak apa ya, tidak paham dengan tafsir, tidak paham ya dengan tafsirnya, karena menurut saya ya dia ini harus diluruskan nih ya, bukan bikin pengaruh nih, jadi bukan dokter di bidang tafsir ini, ya, dan tidak merujuk kepada kitab tafsir yang jelas. Kesimpulan dari pembahasan kita yang sangat menarik dan sangat penting ini, bahwa tidak benar kalau ada ocehan dari seseorang yang mengatakan agama Islam bukanlah agama yang menyelamatkan. Justru yang benar sebaliknya. Bukan menurut pendapat pribadi ini ya. Itu dalil-dalilnya saya kira sudah begitu jelasnya tadi. Ya, dengan kitab-kitabnya kita kemukakan, ya, Qur'annya, hadisnya, justru yang benar menurut pandangan agama Islam. Dan saya ini mohon kepada seluruh pemirsa untuk jangan sampai goyah dengan banyaknya pandangan-pandangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang mengombok-ombok agama kita. Ya, justru yang benar adalah agama yang hak adalah agama Islam, apalagi ada firman Allah, inna dina indallahil Islam. Ini tentunya harus menjadi keyakinan kita sampai mati, dan Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali membawa agama Islam. Itu barangkali yang bisa disampaikan, intinya supaya kita tetap mantap akidah kita, jangan sampai goyah dengan banyaknya ocehan-ocehan dari orang-orang yang non muslim, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih bagi pemirsa. Jadi ini kajian kita hari ini, pertama judulnya mengkanter dari ocehan-ocehan dari yang tidak jelas. Dan juga dijelaskan tafsirnya, bukan berarti kita membandingkan ke agama lain ya Pak ya. Ya, cuma untuk meluruskan, mengkanter dan meluruskan. Inilah sebenarnya kan gitu. Jangan dikatakan kita sebagai, apalagi bagi sebagai ulama, nanti dikatakan setan bisu tadi Pak. Nah, itu udah kan setan ada, jadi bisu lagi. Kayak Abu Ali mengatakan as-sakit anil haq bahwa syaitanun ahras. Kalau kita diem aja nggak mau bicara yang benar, padahal masyarakat ini kan perlu adanya siraman rohani yang sebenarnya bagaimana. Nah, alhamdulillah kita sedikit punya ilmu yang Allah amanahkan, kita jelaskan supaya jangan sampai jadi setan bisu. Bahkan saya menghancurkan kepada seluruh majelis ulama dari pusat sampai ke daerah, bahkan kecamatan, mungkin kelurahan, harusnya bicara kalau ada kesempatan punya YouTube itu bicara supaya apa? Supaya masyarakat kita yang mayoritas muslim ini tercerahkan dan terjaga akidahnya dari akidah-akidah yang menyimpang. Jadi kita ini jangan sampai rasanya
umat Islam mayoritas di Indonesianya, tapi rasanya kayak minoritas. Mereka minoritas tapi kayaknya berani sekali, kayak orang mayoritas. Itu kan terbalik. Oleh karena itu kepada para ulama yang alhamdulillah insya Allah ilmunya sangat mumpuni, ya bisa bicara lah dengan dalil-dalil, ya tanpa membenci, akan tapi meluruskan ya akidah kita yang sebenarnya itu yang bagaimana. Masa Islam akan umat Islam akan masuk neraka. Nah, makanya kita jelaskan dengan dalil Al-Qur'an, dengan hadisnya, fatwa ulama-ulamanya ini untuk supaya akidah kita umat Islam ini menjadi mantap, tidak goyah sama sekali insyaallah. Jadi pemirsa itu nanti jangan sampai videonya dipotong kemudian disiarkan cuma sebagian, ini yang bahaya. Jadi kalau nonton harus keseluruhan dari awal sampai dan akhir. ketika mendengar harus sampai tamat. Jangan setengah-setengah, nanti ilmunya juga setengah-setengah gitu Pak. Iya, jadi harus tuntas ya. Terima kasih. Baik pemirsa, insyaallah kajian kita sudah jelas ya dijelaskan oleh murabi kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tidak goyah dalam akidah insyaallah.